Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Winarni di Kendal ya. Winarni di Kendal bertanya, "Dok, saya punya wasir derajat 4, kemudian saya datang kepada dokter. Oleh dokter disarankan untuk skleroterapi atau disuntik wasirnya sampai 5 kali. Ini bagaimana, dan saya punya sakit hepatitis B, apakah masih bisa kalau dilakukan operasi?" Ya, saya akan menjawab, tetapi sebelumnya saya mengingatkan teman-teman yang akan ikut di Insight with Dr. Paran, konsultasi langsung bersama saya. Silahkan di Insight with Dr. Paran setiap hari Rabu jam 10 pagi. Dan bagi yang akan bertanya, tulis di link Linktree Tanya Dokter Paran, saya akan menjawab dan mengupload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Kembali ke Winarni ya, Winarni di Kendal yang bertanya, "Saya wasir dalam derajat 4, datang kepada seorang dokter dan kemudian dokternya menyarankan untuk disuntik 5 kali. Apakah bisa?" Saya akan menjelaskan begini ya. Wasir derajat 4 itu tindakannya hanya satu, konvensional kalau mau hilang. Tetapi kalau kita tidak mau operasi, hanya mau supaya kempes atau tidak berdarah saja, ya bisa dilakukan skleroterapi. Tetapi menurut saya wasir dalam derajat 4 itu tindakannya apa? Operasi konvensional. Oleh sebab itu saya berharap dengan serial edukasi tentang wasir di channel YouTube Tanya Dokter Paran, saya itu berharap supaya teman-teman Tanya Dokter Paran yang menderita wasir itu saat awal sudah datang kepada dokter, sehingga untuk menghindari tindakan operasi ya. Untuk derajat 1, 2, 3 yang paling efektif adalah dilakukan rubber band ligation atau diikat ya. Kita tahu menurut garis pedoman atau guideline-nya dari ahli-ahli bedah kolorektal baik di Amerika dan di Eropa, itu derajat 1, 2, dan 3 itu paling efektif dilakukan rubber band ligation, baru kemudian operasi. Operasinya apa? Halrar atau stapler. Yang pertama adalah eksisi hemoroidektomi, alternatifnya adalah halrar dan stapler ya. Jadi kalau kita lihat yang namanya skleroterapi atau suntik wasir itu hanya untuk derajat 1 ya. Sedangkan penggunaannya derajat 4 bisa ya, hanya mengurangi gejala kalau terjadi perdarahan saja, tetapi wasirnya tidak akan bisa disembuhkan kecuali eksisi hemoroidektomi. Jelas ya Winarni di Kendal. Dan seandainya kita punya hepatitis B misalnya ya, apakah bisa operasi? Oh bisa, tidak ada masalah ya. Bagi dokter bedah itu tindakannya sama saja, cuma kita melakukan yang namanya general precautions ya, kesiagaan kita di dalam menangani pasien-pasien yang menderita hepatitis, tapi prosedurnya sama saja, tindakannya itu sama saja. Kalau misalnya operasi eksisi hemoroidektomi nggak masalah ya. Jadi Winarni ya, kalau tidak ada manfaat dari skleroterapi atau menyuntik wasir, silahkan kalau mau operasi ya, tidak jadi masalah ya Winarni. Walaupun menderita hepatitis B, nggak usah takut, bisa dilakukan operasi. Jelas ya. Jadi yang jelas yang namanya skleroterapi itu hanya untuk derajat 1 kegunaannya. Nah, derajat 2 itu sudah kalau cukup besar, skleroterapi tidak efektif ya, apalagi untuk derajat 3 atau untuk derajat 4 ya. Derajat 1 itu hanya skleroterapi ataupun juga infrared coagulation. Tetapi untuk derajat 1, 2, dan 3 yang paling efektif di antara skleroterapi, infrared koagulasi, dan rubber band ligation itu rubber band ligation. Dan kita tahu kalau yang di Indonesia rubber band ligation itu ada namanya alat Pilapek ya, dimana saya mengembangkan teknik kombinasi antara menyuntik dan mengikat ya, rubber band ligation dan skleroterapi ya. Manfaatnya apa nanti dilihat di teknik pila itu ya, tetapi intinya untuk meningkatkan efikasi atau tingkat kemanjuran dari tindakannya. Jelas ya Winarni. Jadi
wasir derajat 4 dioperasi disuntik, ya nggak apa-apa, tapi tidak menyelesaikan masalah ya, karena kalau derajat 4 lebih baik di eksisi hemoroidektomi, dan kalau kita punya hepatitis B tidak ada masalah. Kira-kira itu ya Winarni di Kendal ya. Dan saya mengingatkan teman-teman lagi yang ingin bertanya kepada saya, tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan mengupload di channel YouTube Tanya Dokter Paran, atau kalau yang mau ikut konsultasi langsung bersama saya di Insight with Dokter Paran di setiap hari Rabu jam 10 pagi.